Lawang Sewu dalam bahasa Belanda, Het Administratiegebouw van de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, NVT Samarang, yang artinya 1000 pintu, adalah bangunan perkantoran yang terletak di seberang Tugu Muda, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, yang dibangun sebagai kantor pusat Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij (NIS). Bangunan ini berstatus sebagai aset Kereta Api Indonesia, KAI, karena merupakan buah dari perebutan NIS oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, DKARI, pada masa Perang Kemerdekaan. Saat ini bangunan tersebut dijadikan sebagai museum dan galeri sejarah perkeretaapian oleh Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur dan KAI Wisata. Nama Lawang Sewu aslinya merupakan julukan gedung itu dalam bahasa Jawa yang berarti, bangunan berpintu 1000. Desain bangunan ini memiliki banyak ruang, serta memiliki sekitar 1000 jendela yang tinggi-tinggi dan besar-besar sehingga dikira sebagai pintu. Pintu-pintu di bangunan tersebut hanya berjumlah 429 buah. Jendela ukuran besar sering ditemukan pada bangunan Belanda di Indonesia. Banyak bangunan, rumah, atau struktur lain pada masa itu memiliki jendela dengan ukuran yang mirip. Hal itu dilakukan untuk beradaptasi dengan iklim lembab dan panas di Indonesia. Dengan banyaknya jendela ini, akan lebih banyak masuknya udara dan membuatnya menjadi dingin. Kompleks Lawang Sewu terdiri dari 2 bangunan, yaitu Gedung A dan B serta C dan D, menghadap Jalan Pemuda. Bangunan A menghadap Bundaran Tugu Muda. Terdapat 2 menara kembar di Gedung A yang awalnya digunakan untuk menyimpan air, masing-masing dengan kapasitas 7.000 liter, 1.800 US gal. Bangunan ini memiliki jendela kaca patri besar dan tangga besar di tengahnya. Di bawah bangunan terdapat sebuah lorong bawah tanah. Gedung B terletak di belakang Gedung A, setinggi 3 lantai dengan 2 lantai pertama terdiri dari perkantoran dan yang ketiga adalah loteng. Bangunan dengan jendela-jendela besar ini juga memiliki lorong bawah tanah yang berfungsi sebagai saluran air. Di depan gedung berdiri Tugu Muda untuk memperingati pertempuran 5 hari. Lawang Sewu diarsiteki oleh Kosman Citroen, dari firma yang dibentuk arsitek senior J. F. Klinghammer dan B. J. Owendak. Bangunan ini dirancang dalam gaya Hindia baru, istilah yang diterima secara akademis untuk rasionalisme Belanda di Hindia. Mirip dengan rasionalisme Belanda, gaya adalah hasil dari upaya untuk mengembangkan solusi baru untuk mengintegrasikan preseden tradisional klasisisme dengan kemungkinan teknologi baru. Ini dapat digambarkan sebagai gaya transisi antara tradisionalis dan modernis serta dipengaruhi oleh desain berlage. Konstruksi dimulai pada tahun 1904 dengan bangunan yang selesai pada tahun 1907. Sisanya rampung pada tahun 1919. Awalnya digunakan oleh Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu. Ruang bawah tanah Gedung B diubah menjadi penjara dengan eksekusi mati dilakukan di dalamnya. Ketika Semarang direbut kembali oleh Belanda dalam pertempuran di Semarang pada Oktober tahun 1945, pasukan Belanda menggunakan terowongan yang mengarah ke Gedung A untuk menyelinap ke kota. Pertempuran terjadi dengan banyak pejuang Indonesia gugur. 5 pegawai yang bekerja di sana juga gugur. Setelah perang, tentara Indonesia mengambil alih kompleks. Bangunan tersebut kemudian dioperasikan oleh Jawatan Kereta Republik Indonesia, DKARI. Pada tahun 1992 bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Pada 2009, kompleks Lawang Sewu berada dalam keadaan mengenaskan. Simon Markus Gower, dalam kolomnya di The Jakarta Post, menuliskan bahwa bangunan tersebut gelap dan tak terawat. Dinding putihnya dihitamkan oleh polusi dan penelantaran. Dindingnya terkelupas dan dipenuhi coretan-coretan vandal. Lumut pun tumbuh di sebagian besar bangunan dan tikus menjadi penghuni celah-celah bangunan. Bangunan ini kelak menjalani renovasi dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata. Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengerahkan prajurit TNI untuk membantu renovasi, khususnya pada bagian luar gedung. Namun warga setempat kecewa dengan hasil renovasi tersebut karena dianggap menghilangkan keasliannya. Pada tanggal 5 Juli tahun 2011 gedung tersebut diresmikan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. Namun, pada saat itu hanya bangunan B yang dapat dikunjungi. Ia berharap bahwa peresmian ini menjadi daya tarik utama dalam menyukseskan program pariwisata pemerintah Jawa Tengah pada tahun 2013.
Gedung B kelak direncanakan untuk dijadikan perkantoran, pujasera, dan pusat kebugaran. Pada akhir 2013, pemerintah kota Semarang mengumumkan rencana untuk menghilangkan citra seram bangunan itu untuk menarik lebih banyak pengunjung. Hal ini dilakukan dengan cara menata kembali kawasan untuk kegiatan sosial dan budaya, beserta renovasi lanjutan bangunan. Pada saat itu, Lawang Sewu menarik rata-rata 1.000 pengunjung setiap hari. Lawang Sewu dikenal sangat angker karena ruangan bawah tanahnya pernah dijadikan tempat penyiksaan oleh serdadu tentara Jepang. Banyak wisatawan memasuki ruangan itu semata-mata untuk melihat hantu. Di antara hantu yang dilaporkan menghuni tempat itu adalah seorang noni Belanda yang melakukan bunuh diri di dalam serta penampakan hantu tanpa kepala, lantai dasar gedung B dihuni kuntilanak, dan pocong di tempat bak penyiksaan penjara jongkok. Pada tahun 2007, sebuah film horor berjudul Lawang Sewu, Dendam Kuntilanak dirilis berdasarkan legenda urban itu. Film ini menceritakan tentang sekelompok siswa SMA dari Jakarta yang terjebak di Lawang Sewu setelah beberapa harus buang air kecil dan menampilkan hantu seorang noni Belanda, seorang pria yang bergerak dengan diberati bola berantai di kakinya, dan sosok kuntilanak. Di Lawang Sewu terdapat penjara bawah tanah. Konon jika ke tempat tersebut akan menemukan hal-hal yang membuat jantung berdetak lebih kencang. Berdasarkan cerita-cerita, mereka yang ke ruang bawah tanah tersebut akan menemukan bayangan seperti manusia dengan mata hijau menyala. Jika melihat, bayangan tersebut akan mendekati. Selain ada bayangan bermata hijau menyala, ketika mendekati penjara bawah tanah akan tercium bau-bau aneh seperti bau anyir darah. Bau tersebut entah ada kaitannya atau tidak dengan orang tahanan yang sering tewas di dalam penjara yang seharusnya cukup 1 orang malah jadi 5-6 orang. Kalau ke depan gedung utama Lawang Sewu, pengunjung akan menemukan sumur tua bawah tanah. Sumur tersebut sudah lama tidak dibuka untuk publik. Konon, jika malam hari teriakan misterius suka terdengar dari sumur ini. Sumur tersebut disebut-sebut tempat tentara Jepang untuk menyiksa tentara Belanda. Suara-suara rintihan bak minta tolong itu konon adalah tentara Belanda.